Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mengetahui net buy dan juga net sell saham yang dilakukan oleh asing, atau bisa disebut dengan pembelian bersih atau akumulasi, dan juga net sell penjualan bersih atau bisa disebut distribusi yang dilakukan oleh asing secara sederhana. Baik, untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja. Net buy atau akumulasi atau juga distribusi yang dilakukan oleh asing ini adalah patokan yang sering digunakan oleh para broker, para analisa, dan juga oleh para trader saham untuk melihat kekuatan buy dan juga sell dari suatu saham. Net buy dan juga net sell ini yang saya bahas ini adalah net buy, net sell asing, eh, atau bisa disebut forex bukan domestik. Karena di pasar saham kita mayoritas saham-saham yang bagus dan liquid dan punya kinerja yang bagus pada umumnya dimiliki atau banyak ditradingkan oleh sekuritas asing. Itu artinya kalau sekuritas asing sedang melakukan pembelian besar-besaran, harga saham bisa naik. Atau sebaliknya, jika asing melakukan penjualan secara besar-besaran, maka saham itu bisa turun. Dan juga sebaliknya. Dan saham-saham yang bagus dan liquid itu di pasar saham Indonesia mengacu pada saham LQ45. Walaupun ada juga di luar LQ45, namun pada umumnya secara acuan indeks saham liquid adalah ada di saham LQ45. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui net buy dan juga net sell asing atau distribusi dan akumulasi asing, atau bagaimana cara melihat daftar saham yang menempati net buy dan net sell asing terbesar. Apa kegunaan teman-teman mengetahui net buy dan juga net sell ini? Sebenarnya ada banyak informasi yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat net buy dan juga net sell yang dilakukan oleh asing. Tapi di post ini saya akan memberi informasi yang bisa teman-teman gunakan untuk mengetahui net buy juga net sell secara mudah, akurat, dan juga tepat melalui data RTI bisnis. Caranya begini teman-teman. Teman-teman bisa langsung buka situs RTI. Di aplikasi RTI teman-teman bisa langsung download di Play Store kalau masih belum mempunyai aplikasi ini. Kemudian teman-teman akan disajikan tampilan seperti di gambar ini. Di sini untuk melihat daftar saham yang dibeli atau dijual oleh asing paling besar, teman-teman bisa lihat pada menu mover yang saya lingkari hijau ini. Terus teman-teman bisa pilih NFBS Value RG yang ada di kanan yang saya kolongi ini. Jangan salah pilih ya teman-teman untuk NFB value all market, karena teman-teman harus pilih RG karena RG adalah tradingnya di pasar reguler. Kalau all market berarti bukan hanya untuk reguler tapi juga untuk pasar tunai dan negosiasi. Teman-teman tidak perlu terlalu tahu untuk informasi mengenai di pasar negosiasi karena mungkin tidak terlalu penting. Kemudian enaknya di RTI ini ada juga teman-teman bisa mengubah time frame-nya. Teman-teman bisa melihat saham-saham yang dibeli atau dijual asing selama 1 hari, 1 minggu, 3 bulan, dan seterusnya. Pada tabel ini teman-teman bisa lihat peringkat saham yang paling banyak diakumulasi oleh asing atau dibeli oleh asing. Dan di sini juga yang menduduki nomor 1, 2, 3 ini saham-saham blue chip atau yang termasuk dalam saham LQ45. Coba teman-teman bisa lihat pada gambar ini yang mana yang menempati posisi pertama net pembelian asing atau pembelian asing terbesar itu adalah pabrik kertas Jiwi Kimia atau bisa di dalam kode TKIM, dan nomor 2 ICBP atau Indofood JBP Sukses Makmur. Itulah untuk melihat pembelian asing atau top paling banyak diakumulasi oleh asing.
Dan untuk yang selanjutnya, nah ini net forex sell, yang dimana net forex sell ini jika kita perhatikan lebih seksama, mayoritas saham yang dibeli dan dijual asing paling banyak di saham LQ. Teman-teman bisa lihat daftar saham LQ, bisa teman-teman Google, teman share di Google apa saja saham LQ. Apa kegunaannya? Apakah bisa dijadikan untuk keputusan trading? Saya pribadi melihat net buy dan juga net sell ini untuk memetakan saham saya yang saya beli sekiranya punya peluang rebound atau saham-saham yang mempunyai potensi turun. Dan net sell ini kita melihat apa saja saham-saham yang menempati top yang dijual oleh asing. Kita bisa melihatnya di net forex sell. Dan saya pribadi selalu melihat net buy dan juga net sell sebelum membeli suatu saham. Jika ada saham yang net sell-nya besar sekali sampai lebih dari sehari, maka saham-saham ini perlu teman-teman perhatikan, karena pada umumnya saham LQ45 yang dijual besar-besaran akan rebound. Jangan lupa cek teknikal analisisnya juga, atau juga teman-teman jika menganut value investing atau juga analisa lainnya. Sedangkan kalau teman-teman ada saham yang habis dijual besar-besaran dalam satu minggu, tiba-tiba masuk dalam net buy, maka saham ini bisa potensi akan naik. Seringkali saya juga menemukan saham-saham LQ45 yang tidak ada masalah apapun pada kinerjanya, tapi sahamnya anjlok terus. Dan setelah saya cek di data RTI ini, ternyata saham-saham tersebut masuk dalam daftar saham yang paling banyak dijual oleh asing. Karena itu pergerakan asing di sini sangatlah potensial, dan juga pergerakannya perlu teman-teman perhatikan. Apakah saham ini diakumulasi oleh asing? Apakah saham ini diakumulasi atau maksud saya didistribusi oleh asing? Karena itu teman-teman harus secara real time harus memantau sebelum melakukan pembelian saham. Karena walaupun tidak ada kinerja buruk atau juga hal-hal lainnya, tiba-tiba saham itu turun secara tiba-tiba, ya mungkin asing menjual saham itu secara besar-besaran. Contohnya yang pernah terjadi adalah saham UNTR dan juga HMSP, di mana saham-saham ini sebenarnya kinerjanya bagus, membukukan laba, omset juga naik, tapi justru masuk dalam daftar net sell sehingga sahamnya turun terus secara drastis. Saham-saham seperti inilah yang justru punya peluang bagus untuk trader. Untuk trader harus membaca, seperti saya ketika melihat podcast dari Creative Trader, yang dimana jika asing melakukan pembelian saham, di situ saham akan potensi untuk naik, dan sebaliknya jika asing melakukan penjualan, potensi saham tersebut akan turun. Itu meskipun di LQ45 atau di deretan saham-saham blue chip juga seperti itu. Jika asing melakukan akumulasi besar-besaran akan naik, dan juga sebaliknya meskipun di saham-saham yang masuk dalam deretan LQ45. Ya mungkin itu untuk kali ini ya teman-teman, saya membahas tentang cara melihat pembelian asing dan juga pembelian asing melalui aplikasi RTI Bisnis atau juga RTI Analisis. Dengan semudah itu untuk teman-teman melihat pergerakan asing, penjualan dan pembeliannya. Semudah itu teman-teman. Jadi sampai sini dulu video saya, ikuti terus FD Channel untuk mengetahui cara-cara yang akan saya bahas nantinya ke depannya. Ya sekian dulu dari video ini. Jika ada kesalahan dan juga ada kesalahan kata, dan juga jika ada kurang, teman-teman jika ada pertanyaan yang kurang dimengerti, silahkan teman-teman bisa komen di bawah ini. Jika saya ada kesempatan pasti saya akan balas. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.